Hai, Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel Teman Berproses, karena dengan berproses, kita akan berprogres. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kenapa sih kamu benci sama diri sendiri? Ya, membenci diri sendiri. Entah itu dari penampilan, kepribadian kita, atau sesuatu yang lain. Kayaknya itu perasaan yang sangat sulit ya untuk dihilangkan. Tapi ini nih masalahnya. Benci diri sendiri itu nggak menghasilkan sesuatu yang produktif. Itu juga nggak buat kamu jadi orang yang lebih baik. Itu bahkan nggak nyelesain masalah kamu. Dan udah pasti nggak buat kamu bahagia. Faktanya justru sebaliknya. Itu yang menjatuhkan kamu dan ngebuat kamu ngerasa lebih buruk. Jadi di video ini, mari kita sama-sama belajar buat berhenti benci sama diri sendiri. Aku juga bakal kasih beberapa tips dan saran supaya kita bisa mulai mencintai diri sendiri. Karena kita pantas untuk itu. Tapi tunggu. Sebelum kita bahas tips dan saran, ini ada beberapa faktor secara umum kenapa kita bisa benci diri sendiri. Ya, ini sebagai bahan renungan juga pijakan buat kita supaya semangat ke depannya. Yang pertama, ada pengalaman masa kecil. Atau bahasa kerennya inner child. Pernah gak sih denger orang bilang, aku tuh sekarang gini gara-gara inner child aku? Kayaknya inner child aku kambuh deh. Sebenarnya, itu bisa jadi dampak kuat banget gimana seseorang mandang dirinya sendiri. Pengalaman traumatis kayak pelecehan, pengabaian, atau intimidasi yang bisa menyebabkan perasaan gak berharga dan jatuhnya jadi benci sama diri sendiri. Bahkan, pengalaman yang bisa dibilang gak terlalu parah. Contohnya terus-menerus dikritik, diremehkan sama orang tua atau pengasuhnya, bisa menjadi efek yang bertahan lama dan berpengaruh sampai sekarang. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan sosial itu kecenderungan alami manusia kan? Tapi ketika seseorang secara terus-menerus bandingin dirinya sama orang lain, hal itu yang menyebabkan perasaan gak mampu dan benci sama diri sendiri. Apalagi dengan era media sosial saat ini, di mana mudah untuk terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Atau lebih dikenal dengan insecure. Insecure sama yang lebih cantik, insecure sama yang lebih pinter di kelas, bahkan insecure sama yang jago public speaking. Nah, dari beberapa faktor umum tadi, timbullah beberapa contoh masalah yang bisa terjadi dari dampaknya membenci diri sendiri. Contoh pertama, kita ngerasa harga diri kita rendah. Hal ini yang bisa mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari hubungan sampai ke karir. Contoh yang kedua yaitu perilaku merusak diri. Seperti penyalahgunaan zat, menyakiti diri sendiri, dan kebanyakan mogok makan. Hal ini sering banget jadi upaya buat mengatasi rasa sakit emosional yang intens karena kebencian terhadap dirinya sendiri. Contoh ketiga, isolasi sosial. Orang yang benci sama diri sendiri mungkin menghindari interaksi sosial atau mengasingkan diri dari orang lain. Itu karena mereka percaya bahwa mereka nggak layak untuk dicintai dan bersahabat, atau karena mereka takut dihakimi atau ditolak. Contoh yang terakhir, pikiran atau perilaku bunuh diri. Dalam kasus yang ekstrim, kebencian pada diri sendiri bisa bikin kita punya pikiran atau perilaku untuk bunuh diri. Ketika seseorang itu ngerasa bahwa mereka nggak berharga atau jadi beban bagi orang lain, mereka mungkin percaya bahwa dunia akan lebih baik tanpa mereka. Itu beberapa contoh yang bisa terjadi sama orang yang benci dirinya sendiri. Ngeri ya? Tapi itulah kenyataannya. Sekarang kita bahas tips dan upaya supaya kita berhenti membenci diri sendiri dan mulai mencintai diri sendiri. Pertama-tama, penting banget untuk kita sadar kalau kita semua memiliki kekurangan. Gak ada orang yang sempurna. Dan itu gak masalah. Itu bagian dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Daripada fokus sama apa yang gak kamu sukain dari diri sendiri, cobalah fokus pada hal-hal yang kamu sukai.
Mungkin kamu punya selera humor yang tinggi, atau mungkin kamu pinter dan jago dalam hal menggambar. Apapun itu, gunakan dan pakai sebagai pengingat kenapa kamu luar biasa. Hal lain yang perlu diingat bahwa kamu gak sendirian. Ada jutaan orang di luar sana yang bergulat dengan keraguan diri dan rasa gak aman. Kamu gak aneh atau bukan gak normal karena merasa seperti ini. Bahkan, itu cukup normal. Jadi jangan merasa kamu satu-satunya. Cobalah mengelilingi diri kamu dengan hal-hal yang positif. Bisa jadi ini berarti menghilangkan orang-orang negatif dalam hidup kamu dan fokus pada orang yang mengangkat kamu. Itu juga berarti mulai mengonsumsi konten positif. Entah itu baca buku self-help atau nonton video inspiratif seperti ini. Semakin kamu mencoba mengelilingi diri kamu dengan hal-hal positif, semakin baik juga perasaanmu. Sekarang, yuk kita bicara tentang perawatan diri. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting, tapi sering banget diabaikan. Merawat diri itu bisa berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Tapi, ide dasarnya yaitu menjaga diri sendiri secara fisik, mental, dan emosional. Ini bisa berarti jalan-jalan, mulai coba skincare mungkin, atau bahkan bisa meluangkan beberapa menit untuk bermeditasi. Apapun itu, pastikan kamu meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap harinya. Hal lain yang perlu diingat itu nggak apa-apa untuk meminta bantuan. Kadang kita itu butuh sedikit dukungan ekstra untuk melewati masa-masa sulit. Baik itu bicara dengan teman, anggota keluarga, atau menemui terapis. Jangan takut untuk meminta bantuan saat kamu membutuhkannya. Dan dalam hal ini kita harus pinter banget memilih mana kira-kira orang yang bisa merespon dengan baik. Jauhi orang yang merespon cerita kita dengan contoh kata-kata seperti ini. Masa gini aja nyerah sih? Kamu tuh kurang bersyukur. Kamu masih mending, aku lebih parah tau. Sebisa mungkin ya, kita menjauhi dari orang yang pendapatnya kayak gitu dan gak bisa jadi pendengar yang baik buat kita. Pilih pendengar yang merespon kita seperti contoh, gak apa-apa kok. Terus dikasih ruang buat kita luapin keluh kesah kita. Dipancing kira-kira kita butuhnya apa dan paham banget akan situasi kita. Terakhir, penting banget diingat bahwa ini adalah sebuah perjalanan. Belajar mencintai diri sendiri membutuhkan waktu dan itu gak selalu mudah. Bakal ada hari-hari dimana kamu ngerasa nyaman dengan diri sendiri dan bakal ada hari-hari ketika kamu gak merasa hebat sama sekali. Gak apa-apa, teruslah mengerjakannya dan ingat bahwa kamu layak mendapatkannya. Jadi, itu aja untuk video kali ini. Aku sih berharap banget tips ini bermanfaat bagi kamu dan menginspirasi kamu untuk berhenti membenci diri sendiri dan mulai mencintai diri sendiri. Ingat, kamu itu luar biasa dan apa adanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.